Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sangat sayangi dan yang saya sangat banggakan, khususnya kelas 1A dan 1B. Hari ini anak-anakku sekalian adalah belajar IPS, yaitu tentang rumah yang bersih dan sehat. Rumah menggambarkan penghuninya. Rumah rapi dan bersih, kamu akan sehat. Rumahmu kotor, otomatis kamu akan sakit. Nah, di sini anak-anakku sekalian, rumah itu mencerminkan kehidupan di dalam rumah kita sendiri. Kehidupan kita sendiri. Jadi kalau rumah yang bersih berarti otomatis orang itu suka kebersihan. Sedangkan rumahnya kotor, berantakan, itu orangnya yang di dalam itu pemalas. Dan kalau rumah kotor, otomatis penghuninya pasti ada atau banyak yang sakit. Di sini ada sebuah gambar, Pak Guru perlebar. Ini adalah contoh ya, gambar rumah bersih ya. Ini rapi, lingkungannya rapi ya, disapu setiap hari. Tong sampahnya juga tidak ada sampah, sudah dibuang ya. Itu contohnya rumah yang bersih. Di sini ada contoh lagi rumah yang kotor nih. Plafonnya sudah berantakan ya, temboknya nggak dicat, mengupas-ngupas, sampahnya apalagi berserakan, kacanya tidak dibersihkan ya, atasnya itu lihat itu ada yang lubang nggak diperbaiki, sampai ada yang mau jatuh itu nggak diperbaiki. Otomatis penghuninya di situ malas membersihkan ya, malas. Mau tidak mau, rumah menjadi jelek atau kotor. Berarti otomatis siap-siap saja di penghuni itu pasti ada yang sakit kalau rumah yang kotor tersebut. Ya. Di sini ada sebuah ciri-ciri rumah yang sehat ya. Rumah, anak-anakku sekalian, akan sehat jika dirawat dengan baik. Nah, wah, Pak Guru, rumah ini ternyata sama dengan manusia. Iya. Jadi kalau manusia dirawat, dibersihkan, mandi setiap hari, manusia tersebut akan sehat. Sama dengan rumah. Rumah kalau dibersihkan setiap hari, bagus, indah, nyaman, enak dipandang, dan otomatis baik rumah tersebut. Sedangkan kalau rumah yang kotor, nggak dirawat, malas orangnya. Kita pandang pun dan kita huni yang akan bertamu pun agak segan. Segannya apa? Jangan sampai saya habis bertamu saya kena sakit gara-gara apa? Berserakan sampah di situ ya, menimbulkan kotoran, kuman banyak di situ. Ya. Rumah yang sehat akan membuat kita nyaman ya. Rumah yang sehat otomatis penghuninya yang ada di dalam rumah tersebut nyaman dan enak untuk tempat tinggal kita. Sedangkan rumah yang kotor, ya mau nggak mau ya ndak nyaman. Iya kan? Karena kotor itu. Ya, jelas ya anak-anakku sekalian. Di sini ada sebuah ciri-ciri rumah sehat sebagai berikut. Nah, yang pertama atau A, memiliki lubang udara atau ventilasi udara. Jadi sirkulasi udara itu ada keluar masuk Kak, di jendela dibuka. Terus lubang-lubang kecil yang di atas jendela itu namanya ventilasi udara. Ya. Itu contohnya. Udara yang harus bisa keluar masuk itu adalah fungsinya, biar udara bisa keluar dan bisa masuk. Berikutnya yang kedua adalah dilengkapi dengan jendela dan pintu, ruangan akan menjadi segar. Jadi dilengkapi dengan jendela dan pintu. Nah, pintu untuk kita masuk, jendela untuk membuka kita untuk
pergantian udara. Udara yang di dalam keluar, udara yang di luar masuk ke dalam. Seperti itu. Kenapa kalau pagi-pagi kita harus membuka jendela kita? Itu membuat agar apa? Agar udara yang ada di dalam keluar dan udara yang ada di luar masuk. Jadi sirkulasi udara jalan, otomatis kita menghirup di dalam ruangan pun akan segar juga. Seperti itu anak-anakku sekalian. Di situ ada contoh rumah memiliki pintu dan jendela. Nah, ini ada contohnya, perhatikan ya. Ada jendela, ada pintu, ada ventilasi udara yang di atas jendela itu, di atas pintu itu. Nah, itu sudah termasuk ciri-ciri rumah yang sehat. Karena di situ ada sirkulasi udara keluar dan masuk. Tapi kalau pintunya ditutup terus, jendela ditutup terus, ya pasti udaranya tidak segar. Iya kan? Contohnya seperti itu. Berikutnya, nih, rumah yang sehat memerlukan cahaya. Cahaya bisa berasal dari lampu, juga dari sinar matahari. Nah, ini ada sinarnya. Ini ada lampu, sinar sinar cahaya lampu. Kalau digunakan pada saat malam hari. Kalau pagi hari tidak usah pakai lampu ya. Dibuka jendela, buka pintu udah cerah, terang. Seperti itu. Nah, gunanya lampu itu pada saat dipakai malam hari, anak-anakku sekalian. Kalau rumahnya gelap sekali tanpa ada sirkulasi udara masuk, ya mau nggak mau harus dinyalakan lampunya. Tetapi kan harus ada udaranya juga, ya kan? Nggak harus pakai AC terus, kan tidak. AC terus-terusan kan nggak baik juga anak-anakku sekalian. Harus ada udara yang segar yang masuk ke dalam kamar kita atau ruangan kita, agar si penghuni yang ada di dalam rumah bisa menghirup udara yang sangat segar. Seperti itu. Berikutnya, perlengkapan rumah sehat harus bersih, dapur harus bersih ya. Di sini dikatakan perlengkapan rumah sehat harus bersih. Nah, dapur harus bersih. Saluran air harus lancar, tempat sampah harus ada, pembuangan tinja dan jauh dari sumur. Nah, maksudnya apa Pak Guru dapur harus bersih? Setelah memasak, membuang sampahnya, masakan setelah masak itu ada tempat sampahnya. Sampah menumpuk dibuang ke tempat sampah yang ada di luar. Seperti itu. Itu contoh yang ada dapur harus bersih. Jangan selesai masak udah dibiarkan aja. Kalau bahasa Jawanya digeledak, dibiarkan aja. Mengakibatkan apa? Dipandang pun tak enak, mau bikin masakan lagi juga pun tidak maksimal ya. Karena pemandangan yang ada di dapur itu tidak dibersihkan kalau sudah selesai masak. Seperti itu. Coba kalau mama kalian, contoh pada saat mama masak, kalian perhatikan habis masak kan pasti diberesin, tidak mungkin tidak kan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang berikutnya, saluran air harus lancar. Yang dimana saluran air ini adalah got yang ada di dalam rumah kita ya. Tempat kamar mandi, tempat untuk cuci piring harus lancar. Kalau tersumbat diperbaiki ya, seperti itu. Di sini dikatakan pembuangan tinja jauh dari sumur. Nah, tinja itu semacam sapi tank. Kita harus jauhkan sapi tank itu jauh dari sumur. Agar apa? Sumur tidak tercemar oleh tinja tersebut. Kalau berdekatan nggak baik. Tetap aja airnya nggak baik, sudah tercemar sama tinja tersebut. Ya. Tinja itu kotoran manusia. Kalau kita BAB itu buangnya di situ. Contohnya ya, seperti itu. Ini adalah contoh kamar mandi. Airnya bersih, lancar ya. Tidak ada halangan apapun. Bagus ya. Berarti itu contoh kamar mandi yang baik. Itulah anak-anakku sekalian beberapa ciri rumah sehat ya. Apakah di rumah kamu sudah memiliki ciri-ciri tersebut? Kalau sudah berarti rumah kalian sehat. Tapi kalau belum, ya bikin rumah kita sehat. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi. Kita harus membersihkan rumah kita,
merawat rumah kita, buang sampah pada tempatnya. Jangan sampai sampah sampai menumpuk-numpuk. Sampah sudah menumpuk, buang langsung di tempat sampah atau TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu. Ya, atau enggak telepon orang sampah, ambil sampahnya, ya, kita bayar. Contohnya seperti itu. Kalau di bagian SP, buang sampahnya atau enggak ditimbun, gali lubang. Habis itu kalau tidak ada hujan, kering parah, bakar sampahnya. Seperti itu. Kalau di kota-kota, panggil tukang sampahnya, suruh ambil. Kadang biasanya 2 hari 3 hari sekali ambil. Kadang ya setiap hari ambil juga tukang sampah yang ada di kota-kota itu. Ya, itu tadi anakku sekalian tentang rumah yang bersih dan sehat. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan bisa dipahami ya anakku sekalian ya. Bisalah ya, harus bisa dipahami. Dan kita harus membantu orang tua kita membersihkan rumah kita tanpa disuruh. Ya, jangan main terus. Habis main tidur, ngaji, berangkat, terus main lagi, nonton TV. Jadi tidak ada membantu orang tua. Itu tidak boleh. Kita harus membantu orang tua kita. Ya. Itu saja dari Pak Guru Jolin tentang pelajaran IPS, materinya rumah yang bersih. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan diterapkan di rumah dan sangat dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan dalam arti gimana Pak Guru Jolin? Ya harus dilaksanakan di rumah. Ya kan, kalau sudah tahu apa yang disuruh Pak Guru Jolin, sudah dijelaskan Pak Guru Jolin, laksanakan. Jangan malas tahu. Ya, saya mau biar mama dan papa. Kasihan orang tua kita sudah bekerja, belajar, sudah merawat kita, masa kita nggak mau membantu walaupun hanya sedikit saja. Ya, harus membantu orang tua kita. Ya, itu saja dari Pak Guru Jolin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.